Bab 382. Lubang hitam ruang hampa. Ini adalah dunia yang gelap. Pada pandangan pertama, penuh dengan kegelapan, 5 jari pun tidak terlihat, tidak ada sedikit pun cahaya bintang, tidak ada energi kehidupan, tidak ada suara, gelap gulita, sunyi mematikan, tak terbatas dan tidak berujung, sangat sunyi. Puff. Pada saat ini, pusaran muncul, dan sosok berdarah meluncur keluar dari pusaran. Orang ini, tentu saja, adalah Harley Ye. Mungkin karena pertama kali menampilkan keabadian surgawi pada dirinya sendiri, dia hampir jatuh ke tanah begitu dia keluar. Setelah berdiri dengan stabil, dia mengalihkan perhatiannya ke dunia gelap gulita di depannya. Bahkan dengan kemampuan mata keabadiannya, dia tidak bisa menembus dunia yang gelap ini. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Kakek naga, apakah ini lubang hitam ruang hampa? Tanpa sadar, Harley Ye mulai memanggil naga kuno mistik. Namun, setelah waktu yang cukup lama, dia tidak mendengar suara gema. Kakek naga. Harley Ye memanggil lagi. Tapi, tetap tidak ada respons. Baru kemudian Harley Ye menemukan bahwa hubungan antara tubuh asli dan 9 tubuh bayangan telah terputus. Lubang hitam ruang hampa benar-benar bisa memutuskan hubungan antara tubuh asli dan tubuh bayangan. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Harley Ye membuka mulutnya dan menelan air ludah tanpa sadar, karena dunia gelap ini begitu menakutkan. Tempat yang terlihat semuanya adalah kegelapan, dan kesunyian itu juga sangat menakutkan. Segera, dia menggunakan kesadarannya, menyelidiki tanpa batas ke satu arah. Namun, setelah 3 atau 5 menit, dia dengan enggan menarik kembali kesadarannya. Dimanapun kesadarannya berlalu, semuanya hitam, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, tidak ada batas, dan sangat sunyi. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini walaupun hanya sebentar saja. Harley Ye langsung menggigil. Segera, dia menutup mata kirinya dan ingin menggunakan keabadian surgawi pada dirinya lagi. Tentu saja, sebelum dia menampilkan teknik rahasia ini, dia memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang menyengat di mata kirinya membuat lautan surgawi mengaum, dan darah hitam meluap dari sudut matanya. Sial, kekuatan pupil mata belum pulih. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dipikir-pikir benar juga, dia pertama kali menggunakan Amaterasu, kemudian menggunakan lagi keabadian surgawi. Perbedaan waktu antara depan dan belakang kurang dari 1 menit. Dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan pupil mata, dan tidak dapat menggunakan keabadian surgawi lagi. Pulihkan luka dulu. Harley Ye segera duduk dengan kaki disilangkan. Lubang hitam ruang hampa ini sangat aneh. Tidak ada batas atas dan batas bawah, tidak ada batasan ke segala arah, dan tidak ada daratan. Dan dia mengapung begitu saja di sana. Pelindung. Niat pikiran Harley Ye tergerak, memanggil keluar api spiritual dan petir surgawi, dan bahkan pupetnya, Jeanne juga keluar. Tak lama kemudian, api spiritual berubah menjadi inkarnasi api spiritual, petir surgawi berubah menjadi inkarnasi petir surgawi, hanya pupet Jeanne yang seperti sebatang kayu diam di tempat. Mereka bertiga mengelilingi Harley Ye di tengah. Tiba-tiba, Harley Ye merasa sedikit lebih aman. Inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi memutar kepala mereka seperti drum bergelombang, dengan penasaran melihat lubang hitam ruang hampa ini, terutama inkarnasi api spiritual. Melihat lubang hitam ruang hampa ini langsung menggaruk kepalanya, ada jejak kebingungan di matanya. Di sini, pupet Jeanne berdiri diam, sementara inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi menatap ke segala arah, kedua matanya yang kosong memancarkan cahaya spiritual setitik debu. Krak, krak. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar di dalam tubuh Harley Ye.
Sekarang tubuhnya sudah hancur di bawah kehancuran terus-menerus, sebagian besar tulang dan meridian telah rusak. Untungnya, dia memiliki metode rahasia pelatihan tubuh barbar yang begitu mendominasi untuk memulihkan cedera, jika tidak, tangan dan kaki sudah tidak berguna. Sekte Hang Yue, puncak gadis giok. Di hutan bambu kecil, Fen Sichu dan Len Sichu berdiri di depan sebuah makam kecil, dengan lembut membelai batu nisan. Makam ini dibangun saat Rido membunuh Harley. Setelah pertandingan 3 sekte, mereka ingin menghancurkan makam itu, tetapi dihentikan oleh Harley. Dia bilang, mungkin suatu hari akan berguna. Sekarang, memang berguna. Harley sudah mati, bahkan tubuhnya telah dicuri, hanya menyisakan kuburan yang dingin. Aku ingin pergi mencarinya. 2 garis air mata mengalir di pipi Len Sichu, ekspresinya sangat sedih. Dan juga Ranisi. Mata indah Fen Sichu juga dipenuhi kabut air, yang mengembun menjadi es di bawah sinar bulan. Lensi, kamu cari di Nanchu. Aku akan pergi ke Beichu. Walaupun mencari di seluruh dunia, juga harus menemukan mereka. Saat Harley menghembus napas keruh panjang, dia perlahan membuka kedua matanya. Setelah hampir 3 hari penyembuhan, bekas luka di tubuhnya telah hilang, dan tulang yang patah serta meridian telah terhubung. Hoa! Meregangkan tubuhnya dengan ganas, Harley berbalik dan melompat, kemudian melihat lubang hitam ruang hampa. Pemulihan kekuatan pupil mata keabadian membutuhkan waktu, mau tidak berkeliling di sini. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani berkeliaran sesuka hati. Naga kuno mistik pernah bilang lubang hitam ruang hampa ini penuh dengan lubang, jika tidak hati-hati akan jatuh. Namun, dia tetap mengeluarkan belasan manik-manik spiritual, mengangkat kakinya, sambil menggunakan kesadarannya di sepanjang jalan untuk mendeteksi dunia. Di lubang hitam ruang hampa ini, dalam hal siang dan malam, semuanya hanya hitam kelam. Harley berjalan sangat lambat dan hati-hati, tidak berani ceroboh. Tidak tahu kapan, dia berhenti sejenak, matanya sedikit menyipit, melihat ke depan, ada cahaya redup, dan saat melihat dengan cermat, dia menyadari itu adalah tengkorak yang tergantung di sana. Mengernyitkan alisnya, Harley tidak mendekat dan melanjutkan ke depan. Setelah berjalan jauh, sesekali dia melihat 1 atau 2 tulang, dilihat dari bentuknya, itu adalah tulang manusia. Sepertinya, semua orang-orang ini terjebak dalam lubang hitam ruang hampa. Harley menyentuh dagunya, hanya saja tidak tahu dari zaman apa mereka. Kakek naga, aku mulai mengerti apa yang kamu katakan. Tidak ada energi spiritual di sini, yang ada hanya kegelapan tanpa batas. Jika tidak beruntung dan terjerat masuk, sebagian besar dari mereka akan bertahan sampai mati sampai titik darah terakhir dan elemen usia terakhir terkuras habis. Harley bergumam pada diri sendiri sepanjang jalan, benar-benar menyadari kengerian lubang hitam ruang hampa ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, meskipun ada tambang batu spiritual di sekitar yang terus-menerus mengisi ulang sumber daya, pada akhirnya akan ada hari di mana akan habis, dan semuanya tidak akan sebanding dengan perubahan lubang hitam ruang hampa ini. Yang paling penting adalah tidak ada kehidupan di sini, tidak ada makhluk hidup, di jalan terkuras sedikit demi sedikit, masih harus merasakan kesepian di tahun-tahun itu. Saat berjalan, Harley melihat cahaya lagi, dan itu adalah cahaya berwarna darah. Tanpa sadar, dia menyipitkan matanya sedikit lagi, melalui kegelapan yang tak berujung, dia melihat apa yang bersinar itu. Itu seharusnya segumpal cairan, lebih tepatnya, segumpal darah, seukuran buah ceri. Wong. Entah kenapa, saat melihat massa darah, Harley merasa bahwa darahnya mendidih dan gemetar, seperti api yang menyala. Woho!
Yang lebih aneh lagi adalah segumpal kecil darah juga bergetar, memancarkan cahaya sihir. Saat bergetar, ada suara hantu yang melolong, dan sisi sekitarnya bahkan lebih bergejolak, haus darah dan kekerasan. Darah iblis. Seberkas cahaya tajam melintas di mata Harley sesaat. Bersambung. Bab 383. Demonisasi. Darah iblis. Di lubang hitam ruang hampa, mata Harley penuh cahaya, menatap segumpal kecil darah iblis. Dia sangat akrab dengan darah iblis itu, karena dia pernah secara tidak sengaja menelan setetes, dan karena inilah, tubuhnya ada darah iblis, dan karena ini juga, dia bisa menggunakannya kekuatan jalan iblis. Tanpa sadar, napas Harley sedikit pendek. Dia tahu betul kekuatan jalan iblis, sebelumnya dia hanya menelan setetes, tapi setelah demonisasi, kekuatan tempurnya bisa melambung tinggi. Tapi sekarang, darah iblis seukuran buah ceri, jika dihitung secara terpisah, setidaknya ada puluhan tetes. Jika menelan semuanya, peningkatan kekuatannya akan lebih menakutkan. Apalagi elemen agung yang terkandung dalam darah iblis, pasti meningkatkan kultivasinya, karena saat berada di pasar gelap dunia hantu, setetes darah iblis bisa meningkatkan kekuatan kultivasinya hingga beberapa alam kecil. Karena kalian telah menjadi iblis, maka aku jadi iblis saja. Kilatan cahaya melintas di mata Harley. Segera, niat pikirannya bergerak. Asap biru keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi tubuh inkarnasinya. Lubang hitam ruang hampa ini penuh dengan bahaya, dia secara alami tidak akan pergi secara pribadi. Dia sudah terbiasa berhati-hati. Demi keselamatan, mengandalkan tubuh satunya lagi pergi ke sana adalah pilihan yang tepat. Adapun Puppet Jane, dia benar-benar sedikit enggan. Jika terjadi sesuatu, dia akan merasa sangat sedih. Segera, tubuh inkarnasi berjalan dengan 3 manik-manik spiritual yang menerangi. Sambil berjalan, dia tidak lupa melihat-lihat sekitar. Dan di sini, Harley juga berbalik, mengeluarkan pedang Cixiao, selalu siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Benar saja, tubuh inkarnasinya dalam kondisi hanya berjarak belasan kaki dari darah iblis. Dia dengan jelas melihat bahwa tubuhnya sedang berjuang, dan setiap langkah terasa sangat sulit. Gravitasi yang begitu kuat, Harley sedikit menyipitkan matanya, alisnya berkerut. Melalui tubuh inkarnasi, dia bisa merasakan gravitasi darah iblis dalam radius belasan meter telah meningkat secara signifikan. Krak, krak. Tak lama kemudian, 3 manik-manik spiritual yang tergantung di kepala tubuh inkarnasi hancur begitu saja, dan dengan pecahnya manik-manik spiritual, tubuh inkarnasi juga berhenti, kedua kakinya gemetar, dan tubuh inkarnasi langsung tertekan hingga pinggangnya lurus. Semakin dekat dengan darah iblis itu, semakin kuat gravitasinya. Harley melihat petunjuknya. Gravitasi yang ditanggung tubuh inkarnasi sekarang memiliki berat setidaknya 50.000 pounds. Tidak hanya itu, dia juga dengan jelas merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh inkarnasi ditekan kembali ke lautan diafragma. Meskipun ingin memadatkan armor astral bawaan juga tidak bisa, dia yakin tubuh inkarnasi belum tiba di samping darah iblis pasti sudah hancur. Tahan. Harley mendengus ringan, kemudian darahnya melonjak, dia mentransmisikan kekuatan spiritual ke tubuh bayangan, membantunya memadatkan armor astral bawaan, dan lapisan demi lapisan ini membungkus erat tubuh inkarnasi dari atas sampai ke bawah. Ada Harley yang berbagi berat, tekanan pada tubuh inkarnasi tiba-tiba turun, dan tiba-tiba melangkah sejauh 1 atau 2 kaki. Pada saat ini, jarak ke segumpalan darah iblis itu hanya 4 atau 5 meter. Sialan. Harley marah sampai wajah memerah. Meskipun melawan bersama dengan tubuh inkarnasi,
itu juga membuat dia tidak menahannya lagi, karena gravitasi hampir meningkat dari 50.000 pound menjadi 100.000 pound. Jika terus melangkah ke depan, akan semakin berat. Tolong. Harley Ye buru-buru berkata. Segera, inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi bergerak satu demi satu. Keduanya meletakkan telapak tangan di bahu Harley Ye, sementara puppet Jeanne juga bergerak. Kedua tangan giok dilekatkan pada punggung Harley Ye untuk menanamkan kekuatan spiritual. Dengan bantuan mereka, armor astral bawaan di tubuh inkarnasi yang sudah runtuh sekali lagi memadat. Dengan erangan teredam dari tubuh itu, dia melangkah keluar hampir 10 kaki, dan hanya berjarak 2 kaki dari gumpalan darah iblis. Tetapi jarak 2 kaki ini sulit dilewati seperti parit, karena gravitasi telah naik menjadi 150.000 pound. Omong kosong. Harley Ye mengutuk diam-diam. Hoam. Saat auman naga terdengar, jiwa naga dari leluhur Pil dan lautan kesadaran berlari keluar dan berputar di sekitar Harley Ye. Segera, tekanan pada tubuh inkarnasi turun drastis, tiba-tiba melangkah keluar 1 kaki lebih. 1 kaki ini membuat dia setengah berlutut ke tanah, tapi kali ini dia bisa menjangkau dan menyentuh darah iblis. Percepat, Harley Ye memarahi, aku sudah tidak tahan lagi. Tubuh inkarnasi tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya dengan susah payah, meraih darah iblis di tangannya, kemudian mundur dengan susah payah. Lebih mudah mundur daripada maju. Di bawah pembagian beban bersama Harley Ye dan yang lainnya, dia cukup beruntung untuk membawa kembali darah iblis. Kemudian semuanya berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang di depan Harley Ye. Harley Ye terengah-engah, wajahnya masih pucat, dahinya bercucuran keringat. Lubang hitam ruang hampa ini benar-benar penuh dengan lubang. Harley Ye mendecakkan lidahnya, dia masih sedikit takut. Jika sebelumnya saat dia menggunakan keabadian surgawi untuk memasuki lubang hitam raung hampa ini, dan kebetulan jatuh ke dalam gravitasi yang menakutkan, takutnya dia akan hancur berkeping-keping di tempat. Tidak heran kakek naga tidak begitu setuju menggunakan keabadian surgawi pada diriku sendiri. Harley Ye mengerang, hanya di sekitar gravitasi, jika menemukan tempat kacau lainnya, akibatnya tidak akan jauh lebih baik. Sepertinya di masa depan, kecuali itu adalah pilihan terakhir, maka tidak boleh menggunakan keabadian surgawi pada diri sendiri. Ini terlalu menakutkan. Setelah 3 atau 5 menit istirahat, Harley Ye pulih. Dia membuka telapak tangannya dan melihat darah iblis yang mengambang di telapak tangannya. Karena keberadaannya, darah di tubuhnya mulai mendidih lagi, seolah-olah akan terbakar. Menarik napas dalam-dalam, Harley Ye menelan gumpalan darah iblis ke dalam mulutnya langsung. Darah iblis memasuki tubuh dan segera meleleh, mengalir ke meridian utama Harley Ye dan menyatu dengan darahnya. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa keras dan haus darah mengamuk di dalam tubuhnya. Harley Ye mengerang dan berlutut di tanah, memegang kepalanya dengan tangannya dan mengaum. Lautan diafragma dan lautan kesadaran bergelombang dan bergejolak. Woho! Segera, suara melolong seperti hantu terdengar, sangat melengking. Darah yang agung mulai bergejolak di dalam tubuh Harley Ye, terbakar seperti api. Energi iblis yang bergulir membentuk lingkaran, dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian, pola iblis muncul di antara alis Harley Ye dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pola iblis kali ini lebih mencolok dan jelas dari pola iblis yang menjulang sebelumnya, seperti ukiran. Berikutnya adalah rambut putih Harley Ye, berubah menjadi hitam, kemudian berubah dari hitam menjadi merah darah, dan matanya juga menjadi merah darah, penuh kegilaan dan cahaya haus darah.
Seolah-olah ada sesuatu yang rusak dalam kegelapan, tingkat kultivasi Harley Ye langsung dari tingkat kedua alam Zen yang ke tingkat ketiga. Hu. Segera, kultivasi di alam Zen yang tingkat ketiganya menembus 3 tingkat, menerobos 3 tingkat berturut-turut dan mencapai tingkat ke-6. Jangan khawatir, masih belum selesai. Begitu kultivasinya mencapai tingkat ke-6, kekuatan jalan iblis di tubuhnya melonjak dan berguling. Alam kultivasi yang baru saja tenang tiba-tiba menghancurkan ketiga tingkat dan langsung menerobos sampai ke alam Zen yang tingkat ke-9. Pada titik ini, tingkat kultivasinya maju untuk berhenti. Setelah menembus 7 tingkat berturut-turut, kekuatan agung membuat Harley Ye mengaum di langit. Raungan itu sangat jelas di ruang yang gelap dan sunyi. Ada raungan, tapi tidak ada gema. Bersambung.